wabarakatuh. Salam sahabat Basnas. Berjumpa bersama saya Koril Albanjari di program terbaru Basnas Kalimantan Selatan, yaitu podcast Basnas Kalimantan Selatan. Sahabat Basnas, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Dan di podcast ini kita akan bersama dengan menghadirkan beragam tamu dengan beragam latar belakang yang kita di sini akan membicarakan tentang bagaimana kegiatan mereka yang inspiratif dan juga relate sekali dengan kegiatan-kegiatan Basnas dalam berbagi. Dan di podcast perdana ini, teman-teman, rasanya ibarat makanan itu kurang garam jika kita tidak menghadirkan orang nomor satu di Basnas Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Irham Safari. Saat ini beliau, Bapak Ketua, sudah hadir bersama kita. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kori Albanjari, alhamdulillah sehat. Makasih Bapak. Sama-sama. Bagaimana di Ramadan kali ini Bapak, keadaannya sehat ya? Karena kita di kondisi pandemi COVID sudah masuk ke 3 kalinya ya Pak ya. Alhamdulillah Ramadan 1443 Hijriah ini saya sekeluarga alhamdulillah sehat walafiat sehingga dapat menunaikan insyaallah kewajiban puasa Ramadan dan aktivitas di bulan Ramadan lainnya. Alhamdulillah. Kalau kegiatan di Basnas sendiri Bapak, apa nih programnya? Ya, kegiatan di Basnas Kalimantan Selatan sendiri di bulan Ramadan ini ada banyak kegiatan, terutama di bagian pengumpulan itu akan banyak berkampanye tentang literasi zakat, tentang kegiatan aktivitas pengumpulan itu sendiri, juga di bagian pendistribusian, pendayagunaan juga banyak bergerak di Ramadan yang menjadi momentum paling tidak membangkitkan kesadaran masyarakat muslimin muslimat untuk menunaikan zakat, dan kami sebagai amil tentu menerima amanah untuk menyalurkannya kembali kepada yang berhak menerimanya. Baik Bapak. Jadi kalau saya jalan gitu kan Pak ya di Kalsel atau di Kota Banjarmasin, kalau ketemu belokan selalu ada baleho Basnas. Senang sekali saya melihat motivasi teman-teman luar biasa. Nah kira-kira Pak, Basnas ini kalau di sisi lain juga saya melihat ada tulisan-tulisan amil-amil yang lain. Kira-kira bedanya amil tersebut dengan Basnas ini sendiri apa Pak? Baik, dalam hal pengumpulan, pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah ini, Basnas tentu menjadi satu-satunya lembaga bentukan pemerintah. Satu-satunya. Jadi berdasarkan Kepres nomor 8 2001, dan di situ diatur bahwa Badan Amil Zakat Nasional punya fungsi dan tugas sebagai penghimpun menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Dan dalam melaksanakan aktivitas, Basnas berdasarkan Undang-Undang 23 nomor 23 2011 berbeda dengan ormas atau lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kalau di ormas atau lembaga LSM tentu ada pedoman dasar atau pedoman rumah tangga atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk melaksanakan aktivitas operasionalisasi. Di Basnas untuk melaksanakan operasionalisasi itu berdasarkan Undang-Undang 23 2011 tadi. Jadi ini resmi ya Bapak? Iya. Ibaratnya dari pusat terstruktur sampai ke daerah, iya, mungkin kabupaten kota juga memiliki, iya. Dan semua kerjanya itu juga memiliki job desk yang sama, tidak? Betul. Jadi diatur dalam Undang-Undang 23 2011 itu, kemudian dalam tingkatan yang menerjemahkan undang-undang ada peraturan pemerintah, ada keputusan Menteri Agama, ada instruksi Presiden, ada peraturan-peraturan lainnya, peraturan Basnas segala macam, untuk menunjang kegiatan
baik itu pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Itu seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang sangat jelas sekali perbedaan antara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan ini dengan Badan Amil Zakat yang lain. Okay. Ya, sebenarnya kalau misalnya kalau kita katakanlah dengan lembaga amil zakat lainnya itu sama, cuman Basnas kan bedanya bentukan pemerintah. Jadi berdasar undang-undang itu murni dari pemerintah, cuman unsurnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian kalangan profesional. Nah, berdasarkan bentukan pemerintah itulah sehingga menjadi lembaga pemerintah non struktural. Sementara kalau ada lembaga yang ingin membentuk untuk melaksanakan aktivitas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah, maka lembaga yang dibentuk oleh masyarakat itu diakui Undang-Undang 23 2011 itu sebagai lembaga amil zakat. Ini biasanya dibentuk oleh ormas-ormas, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah atau yayasan lain yang ingin membentuk lembaga amil zakat, itu bisa dari bentukan masyarakat. Iya, jadi mereka hanya bertanggung jawab di badan tersebut, sementara kalau Basnas itu bertanggung jawab pada pemerintah. Betul. Okay. Ya. Kalau dilihat ini kiprahnya Basnas sungguh sangat luar biasa, lebih dari 5 tahun pernah itu ada kegiatan yang sangat luas sekali. Ya. Berarti Basnas keberadaannya sudah sangat lama ya Pak untuk Provinsi Kalimantan Selatan? Provinsi Kalimantan Selatan sepengetahuan saya dari tahun 90-an sudah ada yang namanya Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Bazis waktu itu. Namanya? Bazis. Nah, selang beberapa tahun kemudian ada perubahan nama lagi. Jadi ada namanya BAS, Badan Amil Zakat Daerah di Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau boleh kita lihat sejarah itu ada generasi perintis, katakanlah zamannya Kiai Haji Muhammad Rafi Hamdi, kemudian Kiai Haji Maksid yang saya tahu ya, kemudian Kiai Haji Profesor Aswadi Syukur, kemudian ada Kiai Haji Umar Yasin BA, kemudian ada Dr. Andus Haji Rusdiansa Asnawi, kemudian di belakang-belakang tahun 2000-an itu ada Gusti Rusdi Effendi AR. Nah, setelahnya jadi katakanlah ada generasi perintis, kemudian yang membangun, kemudian ada yang melanjutkan generasi sekarang. Jadi kalau boleh kita balik ke belakang, dari 99 itu kan sudah lahir undang-undang tentang zakat itu, nomor 38 tahun 1999. Kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang 23 tahun 2011. Sementara diperingati Basnas dengan nama Basnas itu lahir sesuai dengan Kepres nomor 8 tadi tahun 2001. Jadi 2022 ini usianya sudah 21 tahun. Iya. Dan semenjak saat itu juga ada pembidangan di Badan Basnas. Betul. Betul. Bidangnya tadi Bapak menyebutkan ada pengumpulan. Ada pengumpulan itu meliputi pengumpulan retail, perseorangan dan digital. Jadi memberikan kemudahan bagi muzaki, munfik dan mutasaddiq, orang yang berzakat, berinfak dan bersedekah perorangan itu bisa langsung ke counter atau layanan Basnas yang ada di masing-masing daerah, kabupaten, kota dan provinsi. Kemudian ada layanan digital. Nah, digital inilah yang kawan-kawan kalangan generasi muda milenial ini ingin memberikan pelayanan terbaik kepada muzaki, munfik dan mutasaddiq tadi agar bisa di mana saja menyalurkan zakatnya ke Basnas Kalimantan Selatan dengan layanan digital. Kemudian ada pengumpulan di bidang UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini secara kolektif
Ada lembaga atau dinas, SKPD, BUMN, perusahaan swasta, atau kalangan-kalangan yayasan, lembaga-lembaga yang ingin membantu Basnas dalam hal ini membentuk unit pengumpul zakat di masing-masing lembaga atau yayasannya. Nah, kemudian ada juga di bagian pengumpulan lain selain UPZ tadi ada korporasi tadi. Jadi lembaga-lembaga perusahaan, BUMN, BUMD, kami berikan pelayanan untuk memudahkan karyawan-karyawannya berzakat dengan dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan daerah BUMN yang ada di Kalimantan Selatan untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah karyawannya itu secara kolektif kepada kami. Nah, ini sudah menjadi tugasnya di bagian penghimpunan. Kemudian ada di bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian yang bersifat konsumtif ini diberikan secara langsung kepada 8 asnaf. Kemudian pendayagunaan ini biasanya kami programkan dalam hal-hal terkait dengan pemberdayaan ekonomi, untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia, memberikan keterampilan-keterampilan kepada penerima manfaat. Nah, jadi di bidang pendistribusian dan pendayagunaan ini juga terbagi dua. Nah, kemudian ada yang bidang sumber daya manusia, administrasi dan umum. Ini lebih kepada kelembagaan di Basnas sendiri, baik itu penguatan lembaganya, penguatan SDM-nya, semua diatur oleh bagian sumber daya manusia, administrasi dan umum ini. Kemudian bidang yang keempat, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Ini mensupport seluruh kegiatan Basnas, baik itu pengumpulan, pendistribusian dan aktivitas di dalam untuk kelembagaan disupport oleh bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan ini. Luar biasa sekali melalui bidang-bidang yang dimiliki di dalam Basnas, dari sisi pengumpulan yang begitu sangat dekat dengan masyarakat yang bisa digunakan, dan kita juga bisa melihat tadi manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dalam berbagai bidang. Nah, kira-kira Bapak, adakah kesulitan atau mungkin seperti apa regulasi penanggung-jawaban sampai dengan saat ini melalui yang UPZ, yang korporat tadi, Bapak? Baik, karena lembaga pemerintah non-struktural, maka Basnas secara berjenjang melakukan pertanggungjawabannya kalau Basnas Kabupaten Kota tentu melaporkan ke Basnas Provinsi, pertanggungjawabannya ke pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Wali Kota. Nah, jadi seluruh aktivitasnya, baik itu keuangannya ataupun audit syariahnya, itu dilaporkan secara berjenjang tadi. Kemudian Basnas Provinsi melaporkan ke Basnas RI, Basnas RI, kemudian ke Kanwil Kemenak, ke pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur. Laporan disampaikan secara berjenjang tadi, setiap 6 bulan sekali, kemudian satu tahunnya dilaporkan ke Basnas RI, kemudian Gubernur dan Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula Basnas RI melaporkan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, jadi berjenjang seperti itu. Apabila di kabupaten kota tidak melaporkan pengumpulan pendistribusian, maka akan menjadi efek dari laporan sampai ke atasnya. Gitu, ya. Biasanya pelaporan yang masuk ke Basnas Kalsel itu langsung datang ke Basnas atau bisa melalui online gitu Pak, yang dari kabupaten kota? Iya, secara laporan tertulisnya itu disampaikan, cuman input data segala macam kita ada punya aplikasi yang namanya Sistem Informasi Manajemen Basnas, SIMBA. Nah, dengan mengupdate atau menginput ke sistem SIMBA ini, maka secara otomatis laporan itu terupdate
Laporan itu terupdate, tapi tetap secara fisik disampaikan setiap 6 bulan sekali, berjenjang tadi. Basnas Kabupaten Kota ke provinsi, ke Kemenak kantor Kementerian Agama Kabupaten, kemudian ke Bupati Wali Kota, provinsi lapor ke Basnas RI, ke Kanwil Kemenak, kemudian ke Gubernur, kemudian Basnas RI lapor ke Presiden melalui Menteri Agama tadi. Ya mungkin sahabat juga penasaran ini di mana alamatnya Basnas nih kalau mau datang langsung ya. Baik sahabat Basnas Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini kami menggugah kembali untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya baik secara langsung maupun melalui digital website dan aplikasi yang menggunakan pembayaran non tunai itu silahkan. Tapi kalau misalnya mau mengunjungi alamat kami beralamat di Gedung Islamic Center, lantai 2, Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1. Kemudian kalau mau mengunjungi email kami, basnaspop.kalsel@basnas.or.id. Kemudian website kami kalselbasnas.go.id. Nah, mudah-mudahan sahabat Basnas di mana saja berada bisa mendonasikan baik itu infak, sedekah dan zakat tentunya di bulan Ramadan ini. Ya Rabbal Alamin. Bulan yang penuh berkah dan berlipat-lipat ganda ya Insyaallah. Balasannya. Amin. Ya. Nah, kira-kira visi misi Basnas sendiri seperti apa, Pak? Basnas punya visi sebagai lembaga menjadikan Basnas ini lembaga menyejahterakan umat. Nah, dari visi ini diterjemahkanlah ke dalam 9 program Basnas, yang misi. Jadi semua Basnas RI menetapkan visi misi, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota melaksanakan itu. Di antara misinya adalah membangun Basnas yang kuat, terpercaya dan modern. Ya. Sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Mengelola zakat itu tadi kan sebagaimana di bidang-bidang tadi ada penghimpunan, ada pendistribusian dan pendayagunaan. Gitu. Kemudian memaksimalkan literasi zakat nasional. Ini misi kedua dari Basnas, dan meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya secara masif dan terukur. Nah, ini tentu secara perlahan namun pasti maksimal literasi ini termasuk kegiatan podcast kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi dakwah zakat, amal jariah juga bagi sahabat Basnas Kalimantan Selatan yang langsung begitu mengikuti acara kita hari ini mendonasi misalnya dengan tekad bahwa berzakat, berinfak, bersedekah kepada lembaga resmi, lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan, karena kami dari Basnas tentu saja mengelola zakat ini berasaskan kepada syariat Islam, kemudian amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel. Nah, mudah-mudahan tolong doa sebuah rataan untuk bisa menjadi orang-orang yang amanah, kemudian adil dalam hal mengelola zakat di Kalimantan Selatan ini. Jadi nilai-nilainya ada nilai-nilai ketuhanan, nilai kepedulian betul, sosial dan kemasyarakatan. Keadilannya. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau melihat sosial medianya, Masya Allah luar biasa, Bapak, ada banyak sekali penghargaan sepertinya yang didapatkan oleh Basnas beberapa waktu lalu. Boleh Bapak mungkin di podcast ini disampaikan?
Alhamdulillah ini berkat kerjasama pimpinan dengan Amil Pelaksana Basnas Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan menerima Basnas Award di kategori pelaporan terbaik. Pelaporan terbaik. Kemudian pendistribusian terbaik Masya Allah. di 2018. Kemudian tahun berikutnya di 2019 kita mendapatkan lagi Basnas Award laporan terbaik untuk 2 kali. Yang kedua kalinya. Yang tadi Bapak bilang Simba itu? Yang Simba itu kita mendapatkan Basnas Award di 2022 tadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini inovasi, kreativitas rekan kawan-kawan di Amil kita dalam hal mendorong Basnas Kabupaten Kota mengaktifkan Simba sehingga kita mendapat anugerah Basnas Award di 2020 ini. Iya. Di 2019 itu kita juga menjadi 3 terbaik dalam hal kampanye. Kemudian pernah jadi juara 2 Jiswaf. Waktu itu dilaksanakan Festival Ekonomi Syariah oleh Bank Indonesia untuk wilayah Timur Indonesia. Basnas Kalimantan Selatan juara 2. Alhamdulillah. Ya. Sederet prestasi yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional. Itu tidak lain adalah dukungan dari masyarakat Kalimantan Selatan juga sehingga Basnas bisa meraih award itu tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selanjutnya Basnas selalu mendapat. Satu yang kelupaan saya, 2 kepala daerah kita, gubernur mendapatkan Basnas Award keteladanan pemimpin berzakat, kemudian wali kota Banjarmasin juga. Jadi pemimpin kita baik di provinsi, gubernur Kalimantan Selatan, dan juga Bapak Wali Kota Banjarmasin, mendapatkan award sebagai pemimpin keteladanan. Insya Allah, mudah-mudahan diikuti oleh para pemimpin kita yang lain. Amin. Amin. Allahumma amin. Sebelum podcast ini kita akhiri, kira-kira apa harapan yang ingin diwujudkan untuk Basnas ke depannya, Pak? Ya, harapan kami pimpinan, kemudian Amil Pelaksana Basnas Kalimantan Selatan tentu ingin tadi menjadikan Basnas ini sebagai lembaga utama menyejahterakan umat. Secara ideal seperti itu sesuai dengan visi Basnas. Kemudian kalau boleh pun kami ingin merekonstruksi sebagaimana di zaman Rasulullah SAW dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah ini menjadikan sebagai lumbung ketahanan bagi penanggulangan umat. Jadi katakanlah seperti itu, di zaman Rasul itu terkena dengan Baitul Mal. Peran Baitul Mal itu dalam hal membina umat, menanggulangi kemiskinan, keterbelakangan umat, berhasil dalam hal pemaksimalan Baitul Mal itu. Nah, kalau ditanyakan kepada kami harapannya seperti apa, kami ingin merekonstruksi itu, insya Allah. Kalau ingat zakat, ingatnya Basnas. Ingatnya infak, sedekah, ingatnya Basnas. Satu-satunya lembaga amil zakat di bawah pemerintah. Gitu, Pak, ya. Tapi boleh juga ke lembaga amil zakat lainnya yang bentukan masyarakat tadi. Silahkan, pilihan banyak. Silakan. Bapak terima kasih atas kesempatan hadir di sini. Begitu banyak mungkin aktivitas beliau. Terima kasih. Mudah-mudahan puasanya lancar, Bapak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali Ibu Kori Albanjari. Terima kasih Bapak. Sahabat Basnas, itu tadi podcast kita bersama Ketua Basnas Kalimantan Selatan. Tentu zakat, infak, sedekah ini bukan hanya tanggung jawab dari Basnas, tapi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat termasuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast Basnas Kalimantan Selatan. Dan bagi Anda yang masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada Basnas, silahkan komen di bawah ini. Saya rasa Bapak sudah banyak sekali pencerahannya. Ibarat kalau anak muda tuh ya, zakat itu kok complicated banget gitu. Ibarat makan bubur pakai sumpit. Nah sekarang banyak sekali hal-hal yang terjawab melalui podcast Basnas Kalimantan
Kalimantan Selatan ini. Baik, terima kasih para pemirsa, para sahabat Basnas Kalimantan Selatan. Demikian podcast perdana kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Kori Albanjari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.